Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di channel Silvi Faiza Tulmi. Semoga adik-adik tetap sehat dan terus semangat. Sebelumnya, coba adik-adik perhatikan gambar di pojok slide ini. Ini merupakan makanan dalam bentuk yang kompleks. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan yang utuh menjadi potongan, serpihan kecil, sehingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, dari penjelasan rangkaian proses pengolahan makanan tadi, ada yang bisa tebak untuk materi kali ini? Yap, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Yuk, kita ikuti terus videonya. Jadi, sistem pencernaan ini merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini adalah perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, yaitu gigi dan lambung. Adapun pencernaan kimiawi ini adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan manusia yang terdiri dari alat-alat berikut, yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu atau apendik, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan. Sedangkan kelenjar makanan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di mulut terdiri dari bagian-bagian berikut, yang terdiri dari langit-langit, uvula atau daging yang ada di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau moral 3, 2, 1, kemudian ada premoral kedua dan ke-1, gigi seri atau incisivus sentral atau lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut pertama yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi bagian yang nampak di bagian luar, leher gigi yang terlindungi di bagian gusi, dan ada akar gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian luar gigi terdiri dari email, yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdiri dari tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi oleh semen, dan gigi tertanam di gusi agar gigi tetap berada dalam posisi yang sesuai. Bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan saraf. Pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang. Bagian struktur berikutnya yaitu lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung kelenjar-kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat syaraf-syaraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Ada rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam pada bagian tepi belakang, dan rasa pahit terdapat pada bagian belakang lidah.
Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat menelan dan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau rasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi mengekskresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar ludah parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, adik-adik semua, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa yang panjangnya kurang lebih 25 cm, berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring yang merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung kerongkongan dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk ke epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Adapun cara kerja epiglotis bisa kita lihat di video ini. Menelan dan gerak peristaltik kerongkongan. Di dalam rongga mulut, makanan akan dipotong menjadi lebih kecil oleh gigi dan dicampur dengan air liur. Lidah membolak-balik makanan menjadi massa yang lunak yang disebut dengan bolus. Ketika menelan makanan, lidah akan bergerak naik dan mendorong bolus masuk ke faring. Langit-langit lunak akan bergerak naik untuk mendorong bolus masuk ke rongga dalam. Epiglotis akan bergerak turun untuk menutup trakea atau tenggorokan, sehingga bolus tidak masuk ke dalam trakea atau sistem pernafasan. Kemudian bolus masuk ke dalam kerongkongan. Dinding kerongkongan tersusun atas otot melingkar atau sirkular dan otot memanjang atau longitudinal. Nah, itulah cara kerja epiglotis pada saat menelan. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun dari epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan gerakan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian kerongkongan senantiasa basah yang dihasilkan dari kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk mencegah bolus agar tetap basah dan tetap licin, sehingga mudah bergerak menuju lambung. Proses pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Bagian lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian tengah yang membulat yaitu fundus, dan bagian bawah yaitu pilorus. Lambung memiliki struktur berikut. Yang pertama kardiak, yaitu bagian lambung atas dekat jantung, kemudian fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung bawah dekat usus, rugae membran mukosa berbentuk lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung, dan sphincter esophageal yaitu katup yang menjaga asam agar makanan yang masuk tetap berada di lambung, sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang dibahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi.
Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung atau sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung sel-sel berikut. Yang pertama, asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada di dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian enzim pepsin yaitu merubah protein menjadi pepton, enzim renin untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, hormon gastrin merangsang sekresi getah lambung. Organ selanjutnya usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Nah, pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim yang memiliki 2 saluran, yaitu yang pertama, kantung empedu. Di dalam kantung empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati sehingga berguna untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya, pankreas dapat menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa serta mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, amilase untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Dan lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam usus kosong mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan di dalam usus kosong ini antara lain ada enterokinase mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, eripsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltose menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Fungsi villi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan tersebut berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral dan air yang akan diserap oleh kapiler darah dalam villi dan diangkut menuju hati. Ada juga zat makanan berupa asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, K yang akan diangkut melalui pembuluh getah bening atau limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, di dalam dinding usus halus memiliki struktur berikut yang mana terdapat lipatan pada bagian luar yang disebut villi. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit, yaitu sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Sel goblet berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan selanjutnya ada usus besar atau kolon. Nah, usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut apendik atau umban cacing yang berisi
massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar ini disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi yang pertama untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli, dan bakteri ini juga dapat menghasilkan vitamin K dan vitamin 12. Organ yang terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran gas sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolit yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke, adik-adik semua, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ pencernaan. Dimulai dengan makanan melalui rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus dan diproses dalam usus besar, dan yang terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus. Nah, karena kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar usus sudah dibahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan hanya pada kelenjar pankreas dan kelenjar hati. Yang pertama, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung natrium bikarbonat. Kemudian, enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu amilase untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar hati. Kelenjar hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus ini adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Nah, cairan empedu mengandung air, garam empedu sebagai pengembus lemak, bilirubin atau pigmen empedu, yaitu hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Fungsi cairan empedu yaitu yang pertama sebagai pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin, sebagai pembuangan kolesterol berlebih, dan sebagai pengembusi lemak. Nah, fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yaitu sebagai metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, serta pengatur kadar glukosa asam amino dalam darah. Nah, adik-adik semua, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh organ tubuh kita beserta fungsinya. Di sini ada petialin, pepsin, renin, amilase, lipase, tripsin, laktase, sukrase, dan maltase. Itu ada organ penghasilnya, kemudian organ tempat enzim bekerjanya dan fungsinya. Silakan diperhatikan baik-baik. Mungkin hanya itu pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.